rektor. Maka Dondomono Julumatono, terus kita jahit, kita utuhkan kembali. Nah, Indonesia ini sekarang seperti kata Pak Muzamil, bahkan kita itu nyuwek-nyuwek, sewek ya aja diwek-wek dewe saiki. Tidak usah saya perpanjang, tapi seperti itulah. Nah, jadi teman-teman sekalian, supaya jelas kenapa kok kita ini bunuh diri. Anda lihat nanti ada reshuffle kabinet, durung apa-apa saiki sekali diganti meneh. Keraton Jogja juga sedang kacau balau. Boleh tak ceritain dikit ya, daripada Anda, supaya Anda tidak salah paham mendengar berita. Gak apa-apa ya, silali gak bisa mulai ya. Gini, tak ceritain soal Jogja, gak ngerasani Keraton Jogja, tapi cek ya awakmu gak mubadir moco tanpa pemahaman. Udah, gini, jadi Sultan yang terakhir ini Hamengkubuwono X itu gak duwe anak lanang. Ini ya. Maka beliau berusaha dengan segala macam cara agar supaya anak wedok iso ngganteni dhek dadi raja. Ceritane ngono lah. Saya tidak usah memberi setting kepada Anda. Aslinya jane raja yang garis nasabnya itu pokok itu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro kemudian pergi karena kekecewaan konflik itu, akhirnya yang meneruskan iki bukan turunan raja langsung, tapi iki gak usah didawak-dawakno. Sehingga terjadi seperti sekarang. Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum yang dulu wakilnya Pak Harto itu mengatakan, aku iki duduk raja Jawa, aku iki mek didhawuhi dikongkon dadi Sultan Ngayogyakarta. Mulane saiki aku menyerahkan tahta untuk rakyat. Makanya buku beliau judulnya adalah Tahta untuk Rakyat. Artinya tahta kerajaan diberikan kembali kepada rakyat dan rakyat silakan mengangkat raja yang sebenarnya. Tetapi rakyat tidak paham, Indonesia tidak paham, dan karena Sultan IX sangat halus, anaknya juga tidak paham. Seharusnya Keraton Jogja memang sudah berhenti pada Sultan IX. Tapi karena tidak ada ketegasan, akhirnya terus, dan Allah yang akhirnya memberi ketegasan bahwa Sultan X tidak punya anak laki-laki. Saiki mau dipaksakan GKR Pembayun untuk menjadi raja. Caranya adalah pertama membuat Sabdotomo. Sabdotomo itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi Raja Jogja membuat statement yang disebut Sabdotomo untuk menegaskan bahwa kowe rasah melu-melu sing kuwasa aku, apa wae sing tak dawuhke kudu kedaden, gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu beliau bikin Sabdo Rojo. Sabdo Rojo itu ada 5 isinya, membatalkan perjanjian awal Mataram antara Sunan Ki Gede Pemanan dengan Ki Ageng Giring. Kan tidak mungkin Pak Rektor perjanjian sama Mendiknas terus 30 tahun kemudian dibatalkan orang lain, tidak bisa Pak. Wong perjanjiannya wis koyo ngono iku. Satu. Pokoknya ada 5, salah satunya tidak lagi memakai kata khalifah dalam gelar Sultan Jogja dan tidak mengucapkan assalamualaikum lagi. Itu yang membuat semua warga keraton terutama adik-adik beliau marah. Itu dalam rangka mencari cara. Jadi rumangsane Sultan X iki, rumangsane nek khalifah iku lanang. Nek khalifah dilangi anak wedok iso dadi raja. Padahal gak ngono dhek njaluk uruk aku. Nek aku gelem melok jahat tak kei dalane. Wong aku ratu sepuh ya. Jadi kudune nek kate ngilangi sing diilangi iku Sayyidin Panatagama iku diilangi. Nek Khalifatullah itu khalifah itu lanang ya wedok kabeh khalifah. Semua manusia itu khalifah. Jadi tidak ada perempuan. Jadi yang dihilangin jangan khalifahnya tapi Sayyidin Panatagama. Kalau Sayyidin Panatagama tidak dihilangin, nanti kalau Pembayun jadi Raja Jogja, gelarnya dia lupa bahwa gelarnya akan jadi Sayyidatin Panatagama.
Jadi gak karo bahasa Arab rojo iki. Siapa meneh karo. Ya, nek karo lah gak mlebu neraka ya. Padahal nek sayyidaten gak oleh panata gomong. Gak iso wong wedok dadi imam. Iki Gusti Allah sing nentokno wis nganut ae gitu. Terus muring-muring adik-adik nih. Bahkan kemarin ada Sabdo Rojo yang kedua, anak sing wedok iki GKR Pembayun dikei gelar GKR Mangkubumi. Nah, selama ada kerajaan Jawa, Mangkubumi ku gawe wong lanang. Gak ono kok Pangeran Mangkubumi ada wedok. Yo kait wingi ku tok ono e. Dadi iki kacau balau. Nah, sekarang adik-adiknya Sultan yaitu Yuda Kusumo dan Prabu Kusumo membuka kepada rakyat ini kalau sudah dilanggar tatanan-tatanan keraton ini, rakyat Jogja harus bergerak, harus gumregah gitu ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, Anda juga tidak usah cemas dengan ini semua, tidak usah ikut menikmati kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya. Gitu loh. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tapi nek Gusti Allah ndawuhi tak dandanane engko. Tak kandhanane karo tak bisikane. Gitu loh. Ngaku paling tuwek nek kono iku rek. Umurku iki saiki wis kira-kira 633 tahun. Cuman awakmu kenal aku sing saiki, sing aku winginane kon gak kenal. Nah, iki rumusnya ono di Quran gitu ya. Jadi gitu kira-kira Bapak. Sampai ndak usah menikmati, ndak usah, pokoknya gak paham menengahi. Makanya kembali kepada kebodohan yang diceritakan Rasulullah tadi ngene saiki ilmu dasare. Ono wong bodoh jenisnya papat. Siji satu, 4 macam orang bodoh. Satu, orang bodoh yang mengerti bahwa dia bodoh. Gitu ya. Jelas ya? Nomor 2, orang bodoh yang tidak mengerti bahwa dia bodoh. Nomor 3, orang yang tidak bodoh tapi mengerti bahwa dia tidak bodoh. Nomor 4, orang yang bodoh dan tidak tahu bahwa dia bodoh. Tapi guayane kayak gak bodoh. Nah, kalau aslinya dari Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, tsumma rajulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Nomor 3, rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri, wa rabi'an rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa jahil murakkab, ka kerbau ditambah petik. Orang yang ngerti bahwa dan mengerti bahwa dia mengerti. Satu. Nomor 2, orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dia mengerti. Nomor 3, orang yang tidak mengerti tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti. Mudah-mudahan kita paling tidak nomor 3 ini. Yang nomor 4 adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Itulah pemerintah Indonesia yang sekarang. Ya. Jadi kalau Pak SBY itu ragu-ragu, minimum dia tahu apa yang diragukan. Nah, yang sekarang ini ragu ya gak ro, gak ragu ya gak ro. Nah, ini ya Rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki udan membantu kita untuk memperpanjang pelampiasan kerinduan kita ini. Sebelum itu Pak Rektor, monggo saya mohon untuk memberi respon. Setelah itu kita lihat suasananya, kita bisa teruskan dengan beberapa 1-2 lagu. Puncaknya menurut saya begini, sederhananya, ojo saiki diperiksa meneh awakmu dhewe-dhewe. Ojo sampai salah niat. Engko nek salah niat, produktivitasnya juga rendah. Jadi ini hadisnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah war rasul fa hijratuhu ila Allah war rasul wa man kana hijratuhu ila dunya fa nala ma hajara ilaih. Jadi ngene, cangkul itu fungsi ekonomi, pedang itu fungsi kekuasaan,
Keris itu fungsi wibawa, kasepuan, martabat. Sekarang hampir semua orang hanya hidup di level fungsi ekonomi. Bahkan kalau dia punya pedang tujuannya untuk ekonomi. Bahkan dia punya keris sekarang direndahkan untuk fungsi ekonomi. Saiki ngimami jumuahan itu njaluk bayaran. Ngene ya, nek poso iku iter iku. Imam-imam dan muadzin-muadzin profesional. Oke, gak apa-apa lah, muga-muga Gusti Allah nyepuro kabeh, ya. Tapi maksudnya gini lah, awakmu kuliah iki apa? Saiki deloken faktane ya. Nek wong duwe, kalau orang punya cangkul, coba pergi ke desa yang punya cangkul belum tentu punya pedang. Tapi kalau orang punya pedang, dia pasti punya cangkul. Dan kalau orang punya keris, mustahil dia tidak punya pedang, mustahil dia tidak punya cangkul. Jadi wis ta, kuliah iku golek keris ae. Kamu cari martabat hidup, kamu meningkatkan ibadah kamu. Ibadah itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga ibadah untuk selalu bikin orang lain aman, bikin orang lain percaya sama kamu. Karena kamu orangnya bermanfaat, maka kamu dengan sendirinya akan dapat kekuasaan. Dengan sendirinya kamu akan dapat ekonomi yang lancar. Jadi jangan salah niat. Nah, awakmu masih salah niat, saya tidak mengatakan kamu menjadi masuk neraka, enggak. Soal rokok, swarga urusannya Gusti Allah, urusanku. Wong kon yo gak tau ro, aku yo gak tau ro. Wong kon mlebu neraka iku jarine diobong lek 2 menit lek sentek kon. Lah wis gak krasa. Terus kon wedi abadi di neraka terus kuobong terus yo nek pikiranmu material, neraka itu tidak berbahaya, wong kon diobong wet wis langsung matek kok wis. Gak krasa apa-apa kok. Jadi bukan neraka itu, bukan itu. Jadi wis gak usah mikir neraka. Wis mikiro ibadah kepada Allah, salah satunya dengan cara ibadah atau melayani semua umat manusia. Dengan begitu nanti kalau Anda mau kaya, itu efeknya Anda akan kaya. Kepeksa kon kaya, kepeksa terkenal. Kepeksa disenengi wong, kepeksa rezeki teko ae ngono. Wis apa meneh rek iki, aduh, dhuwit iki teko-teko ae iki. Ya apa iki, kok gak enak aku iki. Bolak-balik moro-moro dhewe dhuwit iki. Aku gak njaluk lho. Ana dhuwit ngarepe mak. Lho kon sapa ngongkon? Mboten niki enten wong matur nuwun bersyukur niki lho. Aku gak njaluk lho, tapi empun ta mboten napa-napa. Akhire ya wis gak apa-apa lho, aku gak njaluk lho ya. Gak njaluk lho ya, ngono. Jadi orang sekarang salah niat makanya menderita seluruh bangsa kita. Sampai presidennya sangat menderita. Sangat menderita. Doakan dia tidak sampai gila. Ini saya serius, saya enggak akan benci siapapun, saya tidak tega sama dia. Karena dia tidak berkuasa sedikit pun. Bahkan 4 orang yang menguasai itu pun adalah orang-orang yang dikuasai oleh penguasa di belakangnya lagi. Kalau Anda peneliti, cepat Anda akan tahu metodologi dan outline dari kekuasaannya sebenarnya. Megawati juga tidak berkuasa. Luhut itu juga tidak berkuasa. 4 orang yang Anda sebut itu tidak berkuasa. Ada yang berkuasa yang Anda tidak tahu namanya. Bahkan yang berkuasa pun di dalam de facto-nya istana atau Jakarta itu pun tidak berkuasa. Mereka hanya jari-jari dari tangan di belakangnya. Dan yang harus Anda temukan adalah lengannya itu lengan siapa. Dan itu berlangsung sejak 700 tahun yang lalu. Itu satu konsorsium. Nah, tapi kita tahu nek diomongno. Jadi pokoknya PR ngono iku rek. Ya, jadi kon ojo benci lho ya. Ojo benci karo sapa ae. Dongakno. Terutama Pak Presiden yang sekarang itu kasihan luar biasa. Doakan dia segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Ya. Gitu caranya, itu namanya diplomasi. Gitu loh, gak kok terus, wah turunkan. Lho nek encene kon iso ngedokno apa kon bengok-bengok jegalan kono. Kon iku bengok-bengok mergo duwemu cangkem tok lak ngono. Nek saya enggak pernah ingin menurunkan siapa-siapa. Saya tidak mau kudeta. Kalau saya mau kudeta apa susahnya saya, Pak? Kalau saya mau revolusi apa susahnya? Wong sak dunya gak ono acara sampai jam-jam ini iki. Bahkan iki diterusno jam 3 iso iki. Jadi potensi revolusioner saya kalau saya mau apa susahnya?
Tapi jangan khawatir karena aku adalah manusia puasa. Dan aku sejak kecil aku berpuasa. Aku tidak akan berbuka kalau Allah tidak menyuruhku berbuka. Ngono lho. Dan andaikan seumur hidupku aku tidak boleh berbuka, aku ikhlas kepada Allah. Karena Allah menyediakan buka puasaku kelak di keharibaannya langsung. Ngono lho rek. Dadi ojo nafsu apa-apa wis ta. Kon iki gak usah nafsu, angger karo bojomu ndek kamar sing kok mlebu-mlebu dhewe. Kadang nafsu bareng, untuk apa nafsu? Nafsu itu bagian dari kita yang dikendalikan oleh nafsu. Kita tidak usah diniati. Golek duit kok niat, nyambut gawe ngono lho. Gak usah niat golek duit. Gak usah mencitrakan diri. Pokoknya angger kon niku bikin orang aman, bikin orang senang, wes kan otomatis kamu punya citra yang baik. Gak saiki pencitraan. Padahal pencitraan itu adalah manipulasi. Manipulasi adalah kepalsuan, pemalsuan adalah kriminalitas. Dan seluruh yang terjadi di dalam perpolitikan dan kebudayaan Indonesia adalah kriminalitas aslinya. Ngono lho rek. Apakah engkau benci kepada mereka ataukah engkau kasihan kepada mereka? Kasihan. Makanya aja ngongkon aku iki jatuhno sapa-sapa. Nek aku gelem kayak ana waktu lah 3 minggu cukup. Lung Pak Harto sing marani ya mek aku tok, liyane sapa sing depan karo Pak Harto? Bukan karena saya orang hebat. Saampu-ampue gajah kalah karo semut. Lah jelas ah. Lah kon milih dadi gajah ta dadi semut? Lah iya. Masya macan ganase kaya apa kon dadi laler nek iso nglawan macane. Wing mlebu jambung. Wing wis gak iso nglawan macane. Lah kon iku kepengin dadi macan terus iku apa? Kamu pelajari. Kalau orang yang ada yang kuliah itu, pelajari ndak ada macan yang mati tidak menderita. Semua macan, singa, hyena semua mati menderita. Anda pelajari di National Geographic apa di Animal Planet atau apa, semua mati menderita. Jadi jangan jadi orang besar, inginlah jadi orang yang bermanfaat. Maka efeknya, bonusnya, kamu akan disebut orang besar oleh orang lain. Ngono lho rek. Yo, aku ngene-ngene iki gak kok terus hebat-hebat. Aku ngene iki tak balik nang tak kon ndek karo bojomu. Gak usah kok perintah ayo gede. Gak gede-gede dhewe. Ya tak gak? Mosok kok selentik ayo. Ya takkan ngene Pak jaga menabikan saya. Betul enggak? Supaya Anda tidak mendewakan saya, ojo mewali-walikan saya. Gak usah kok walekno aku wis wali. Dan aku ki ngomong nek aku wali cek batal waliku kate lapo kon. Ayo lah ngelu kon dasmu ya. Barang siapa mengaku wali berarti dia bukan wali. Ngono to? Nah, dadi aku tak ngaku wali ae. Cek gak dadi wali kate lapo kon. Ngono lah bingung kon. Mulane gak usah macam-macam karo aku. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, waktu sudah lewat. Tapi insya Allah Anda pulang nanti Anda akan dikagetkan oleh Allah. Anda mendapat kejutan-kejutan dari Allah. Mbuh nasibmu, mbuh. Loh, aku kok pinter saiki. Loh, kok aku padang saiki. Engko ana masalah di kantor, loh, kok gampang penyelesaiannya. Coba titanono wis. Engko ndek omah yang ngono. Lho wingi aku ngene iki gopo kok saiki gak gopo ya. Nah, itu akan Anda dapatkan karena sudah saya suntiki ke Anda tidak melalui kata-kata, tapi melalui gelombang ke dalam jiwa Anda masing-masing. Ngene aku kepengin dadi wong gede langsung saudara-saudara. Sebagaimana Rasulullah. Nah, lak-lak ngono gak cocok apa? Gak enak. Gimana arek engko kapusan temenan, gak perlu ngapusi wong kon yo kapusan langsung. Tak wolak-walik ya. Tetap yang akbar adalah Allah, bukan saya, bukan siapapun. Not even Rasulullah. Rasulullah tidak akbar, yang akbar itu hanya Allah. Maka mari kita ikut di garisnya. Hablun, kabel minallah wa kabel minan nas. Kabel lah bener. Karena kabel berasal dari bahasa Arab. Hablun sama dengan earth dari bahasa Arab, al-ard, ardun, gitu ya. Karena Allah dulu mengajari Adam antara lain dengan bahasa-bahasa baku. Misalnya men. Apa men itu? Wong lanang. Nek di Arab
Man huwa itu artinya siapa dia. Man juga. Nek Jawa sudah jelas, nek wong lanang Suparman, Sudirman, podo kan inti podo. Dan itu banyak kata yang sama di seluruh kebudayaan. Jadi sudahlah, Anda jangan sombong, jangan rendah diri. Kita semua bareng-bareng umat manusia rahmatan lil alamin, dan kita akan membangun dunia. Kita pangku semua ini dengan kecerdasan dan cinta kasih yang malam ini kita bangun bersama-sama. Terakhir kalimatnya, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Sebelumnya kanggo dondomono julumatono, kanggo sebo mengko sore. Itu nama dalam bahasa Jawa Pak Rektor sampean dolei kala subuh iku apa. Iki saiki kala bendu gak karu-karuan. Iki engko dilungkas ana kala subuh nek jarene titen-titenane wong Jawa. Kala subuh itu terjadi ketika kamu nanti berumur 35 tahun, 40 tahun. Mungkin masih 27 tahun. Ketika itu kalau subuh akan tiba dan Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai tempat. Maka siapkan dirimu tidak dengan syahwatmu, tapi dengan kasih sayangmu kepada semua orang, dan jadikanlah mereka orang-orang yang merasa aman bersamamu, merasa percaya kepadamu, sehingga engkau akan bisa mau tidak mau harus menjadi pemimpin mereka. Ngono ya Rek ya. Jadilah manusia Nusantara baru, dan Anda adalah Aji Buana. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sekarang kita akhiri nyun sewu. Beliau kapan-kapan saya akan todong ke sak pengkur pelangit.